Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang Ibu sayangi, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan banyak sekali kenikmatannya kepada kita. Pada hari ini kita diberi nikmat sehat walafiat, keringanan hati dan pikiran untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia secara daring, walau mungkin kalian merasa kesulitan. Pada kesempatan ini Ibu berpesan pada kalian, karena pandemi belum berakhir, marilah kita senantiasa berikhtiar lahir batin, ya. Lahiriah kita senantiasa ingat 3M. Apa anak-anak? 3M. Ya, kita selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Di samping itu, kita berusaha untuk lebih banyak belajar di rumah atau bekerja di rumah. Sembari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan agar kita senantiasa dalam keadaan yang baik, ya, begitu. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang Ibu sayangi, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang kritik dan esai. Mungkin kalian sudah merasa familiar ya dengan istilah ini ya. Kita akan belajar lebih lanjut tentang dua hal tersebut. Lebih jelasnya, yang pertama, kompetensi dasar 3.6 menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Yang kedua, kompetensi dasar 4.6 mengonstruksi sebuah kritik dan atau esai. Kita mulai dengan materi yang pertama, menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Untuk itu, anak-anak marilah kita simak contoh sederhana dari sebuah kritik dan esai. Contoh kritik berjudul Gambaran Kegigihan Perempuan Desa. Puisi merupakan karya sastra yang relatif singkat untuk mengungkapkan isi hati dan pikiran atau pandangan penyair tentang sesuatu. Untuk itu, penyair menggunakan kata-kata yang terpilih dan tersusun agar dipahami dengan baik oleh pembaca. Puisi Hartoyo Andangjaya berjudul Perempuan-Perempuan Perkasa mengungkap masalah kemanusiaan yang menyangkut masalah kehidupan perempuan di desa. Puisi tersebut terdiri atas 3 bait, yang setiap baitnya diawali dengan frasa perempuan-perempuan yang membawa bakul. Frasa tersebut terasa sebagai ikatan antar bait untuk membuat irama. Selain itu, untuk menunjukkan perkembangan gagasan, mulai dari manakah mereka, kemanakah mereka, dan siapakah mereka. Pertanyaan tersebut terjawab langsung pada kalimat berikutnya pada masing-masing bait. Mereka adalah perempuan-perempuan yang berasal dari bukit-bukit desa yang akan pergi ke kota untuk mencari nafkah dengan gigih, ulet, tanpa mengenal lelah untuk menghidupi keluarganya. Diksi atau pilihan kata Hartoyo relatif mudah dimengerti dan cukup imajinatif. Pemakaian frasa perempuan-perempuan yang membawa bakul pada setiap awal bait dapat menggugah pembaca untuk membayangkan keadaan sebenarnya perempuan desa yang sederhana, gigih, dan terbiasa bekerja keras, dan tidak akan demikian jika frasa tersebut diganti dengan wanita-wanita membawa tas atau pembawa tas. Majas personifikasi agak mendominasi puisi tersebut, diantaranya pada baris mereka berlomba dengan Surya menuju ke gerbang kota, dan sebelum peluit kereta api terjaga.
Penggunaan majas ini jelas menguatkan gambaran dinamika kehidupan para perempuan desa. Keindahan puisi tersebut lebih terasa jika dibaca dengan nyaring karena penggunaan sajak di dalamnya, di antaranya anafora atau persamaan bunyi di awal baris dan epifora, persamaan bunyi di akhir baris. Melalui puisi tersebut, Hartoyo berhasil mengungkapkan satu dari sederetan masalah kehidupan masyarakat yang patut kita ambil nilai-nilainya. Demikian anak-anak contoh kritik ya. Kita lanjutkan membaca contoh esai. Contoh esai berjudul Pemanfaatan Majas Personifikasi dalam Puisi. Puisi merupakan karya sastra yang paling mewakili ekspresi perasaan manusia. Maka, sesungguhnya puisi menjadi bentuk sastra yang paling diakrabi oleh masyarakat. Tentu dengan tingkat keakraban yang berbeda-beda. Tingkat kedekatan masyarakat terhadap puisi berbeda-beda karena memang puisi mempunyai beragam jenis dan bentuk. Ada puisi yang berjenis puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Ada puisi yang berbentuk mantra, pantun dengan variasinya, gurindam dan syair, serta puisi bebas yang bentuknya konvensional, artinya menggunakan media kata-kata untuk mengungkapkan maksud. Nah, pada masa mutakhir ini muncullah berbagai puisi kontemporer yang bentuknya inkonvensional. Hanya sedikit saja menggunakan kata-kata, bahkan ada yang tidak lagi menggunakan media kata-kata. Puisi disusun dengan pilihan kata dan susunan kata tertentu untuk mewakili ekspresi penyair. Hal itu menjadi ciri khas puisi dan menjadikan puisi sebagai karya yang indah untuk dibaca, diekspresikan dengan gerak, dan dipahami maknanya. Nah, salah satu pilihan dan susunan kata tersebut adalah majas yang sering disebut dengan istilah gaya bahasa. Majas adalah gaya bahasa tertentu yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara kias dan imajinatif. Majas digunakan untuk menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Tanpa menggunakan majas, puisi akan terasa hambar, kurang atau tidak berkesan. Di antara berbagai majas yang sering digunakan dalam puisi adalah majas personifikasi. Nah, majas personifikasi adalah majas yang membandingkan benda dengan manusia. Mengorangkan benda atau menganggap benda dapat berbuat seperti manusia. Dengan majas ini, penyair mengajak pembaca untuk membayangkan benda dapat berbuat seperti manusia, sehingga yang diungkapkannya menjadi lebih mudah dipahami oleh pembaca. Berikut sedikit contoh penggunaan majas personifikasi dalam puisi. Contoh yang pertama, angin membantu, laut tenang tapi terasa. Dalam puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar. Dalam puisi ini Chairil menganggap angin dapat membantu aku dalam mengungkapkan cintanya. Contoh yang kedua, awan hitam datang berarak-arakan, membawa prahara, membelantara, mencabik, mengoyak, menyiksa ribuan anak bangsa. Dalam puisi Batas Langit karya Farida Munawaroh. Oleh Farida, alam hitam disamakan dengan manusia yang datang berarak-arak yang dapat menyengsarakan manusia yang lain. Contoh yang ketiga, mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota. Ini dalam puisi Perempuan-Perempuan Perkasa karya Hartoyo Andangjaya.
Hartoyo menganggap surya atau matahari dapat berlomba seperti manusia. Nah, dengan mazhas tersebut, puisi menjadi hidup seperti manusia, sehingga maksud yang diungkapkannya menjadi lebih mudah dipahami oleh pembaca. Penggunaan mazhas tersebut juga menjadikan puisi lebih indah jika dibaca. Nah, demikianlah contoh, kritik, dan esai. Dari contoh tersebut, kita diharapkan dapat menyimpulkan pengertian kritik dan esai. Nah, coba anak-anak menyimpulkan kritik itu karya yang bagaimana dan esai itu karya yang bagaimana. Ya, kita perhatikan isinya. Nah, dari isi kritik tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kritik adalah teks yang berisi tanggapan atau penilaian terhadap suatu karya. Mungkin karya itu berupa novel, cerpen, puisi, atau karya yang lain. Nah, kritik juga dapat diartikan sebagai salah satu cabang ilmu sastra yang menganalisis, menafsir, dan menilai karya sastra, baik yang berbentuk prosa, puisi, maupun drama. Nah, kritik ini bersifat relatif objektif, artinya didasarkan pada teori sastra gitu ya. Bagaimana dengan pengertian esai? Dari isinya, kita simpulkan bahwa esai adalah teks yang mengungkapkan pendapat pribadi tentang suatu fenomena atau diantaranya tentang peristiwa alam, tokoh, benda, dan sebagainya. Dapat pula diartikan sebagai sebuah karangan yang berisi pembahasan tentang sebuah topik berdasarkan sudut pandang penulis. Nah, esai ini bersifat lebih subjektif. Adapun topik yang dibahas ini sangat luas, dapat terkait dengan sastra, bahasa, pendidikan, kesehatan, atau hal yang lain. Nah, bisa ya membedakan antara kritik dan esai. Nah, jadi kritik ini tulisan yang membicarakan masalah karya. Jadi objeknya atau sasarannya karya sastra. Sedangkan esai adalah topik yang terkait dengan masalah yang luas, tidak harus terkait dengan karya sastra. Nah, adapun sistematika antara kritik dan esai ini dapat dikatakan sama atau hampir sama. Baik kritik maupun esai terdiri atas bagian pembuka, isi pokok, dan penutup. Ya, perbedaannya hanya pada isinya. Kritik itu bagian pembukanya berisi pengantar, lalu ada sedikit identitas tentang karya yang dikritik, kemudian ada garis besar isi karya yang dikritik. Nah, isi pokoknya ini berisi analisis, komentar, penilaian, atau ulasan tentang sebuah karya. Dan penutupnya berupa simpulan dan penegasan. Nah, esai ini pembukanya sama ya, berupa pengantar, isi pokoknya berupa uraian atau paparan pendapat tentang suatu topik yang dipilih, dan penutupnya berupa simpulan dan saran. Ya, jadi sistematika kritik dan esai ini sama atau hampir sama. Bagaimanakah dengan kebahasaannya? Dari contoh tadi kita dapat mencatat beberapa unsur kebahasaan dari sebuah kritik dan esai, juga ini hampir sama. Yang pertama, baik kritik maupun esai menggunakan bahasa baku. Nah, bahasa baku ini dilihat dari segi pemilihan kata, penyusunan dan penulisan kata yang tepat, serta penggunaan kalimat secara efektif. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya.
Yang kedua, menggunakan bahasa yang santun, terutama dalam kritik. Karena kritik itu kadang-kadang berisi kekurangan atau kelemahan sebuah karya. Nah, harus disampaikan dengan bahasa yang santun. Dari contoh tadi ada penggunaan kata lebih indah, lebih mudah dipahami, sedikit saja atau kurang terkesan atau berkesan gitu. Jadi ada kata-kata yang mengesankan kesantunan. Lalu yang ketiga, menggunakan istilah atau kata teknis, kata khusus yang terkait dengan materi atau topik yang dibahas. Karena yang dibahas adalah puisi, ya di situ ada kata puisi, kata diksi, kata imajinatif, majas, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan konjungsi sebab akibat atau konjungsi kausalitas. Tadi kita jumpai kata karena dan kata sehingga. Yang kelima, menggunakan kata sifat. Di dalamnya ada kata konvensional dan kebalikannya, inkonvensional. Ada kata indah, imajinatif, dan sebagainya. Yang keenam, menggunakan kata kerja atau verba mental. Ya, ini berupa persepsi seseorang terhadap sesuatu. Contohnya adalah kata dimengerti, menggugah, menguatkan, membayangkan, dan sebagainya. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata persuasif, kata yang bersifat memotivasi. Tadi ada kata lebih mudah dipahami, patut kita ambil nilainya. Nah, itulah kata yang bersifat persuatif. Lalu yang kedelapan, menggunakan kata rujukan, menunjuk pada kata tertentu. Di situ tadi ada kata tersebut, kata ini, kata itu. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat pendefinisian. Nah, tadi kita jumpai kalimat puisi adalah, puisi merupakan, majas adalah, dan sebagainya. Nah, demikianlah anak-anak simpulan kita tentang kebahasaan, kritik, dan esai. Jadi, kompetensi dasar yang pertama sudah kita pelajari, meliputi pengertian, sistematika, dan kebahasaan kritik dan esai. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti akan kita pelajari lebih lanjut tentang mengonstruksi kritik dan atau esai. Dengan kata lain, kita belajar menulis kritik dan atau esai. Nah, silakan anak-anak mempersiapkan diri untuk belajar menulis sebuah kritik dan atau esai dengan memerhatikan contoh yang sudah kita baca tadi, juga teori yang sudah kita pelajari pada hari ini. Semoga kita diberi kemudahan untuk memahami materi pada hari ini. Marilah pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.